sayur asem dan kerupuk botuna. Halo teman-teman, bertemu lagi di channel RJO Fans. Pada video kali ini akan menayangkan proses memasak sayur asem dan kerupuk botuna dari dasar, di mana video ini berisi konten non-vegetarian ya teman-teman. Sayur asam dan kerupuk botuna merupakan masakan ala rumahan khas Indonesia, di mana sayur asam dimasak dengan cara direbus dan kerupuk botuna dimasak dengan cara digoreng. Nah teman-teman, pasti kalian pernah atau sering kali makan sayur asam dan kerupuk botuna. Pada kesempatan di video kali ini akan menayangkan cara memasak sayur asam dan kerupuk botuna. Dan bagi kalian yang lagi pada bingung ingin masak apa pada hari ini, sayur asam dan kerupuk botuna dapat menjadi menu pilihan yang dapat dimasak di rumah. Selain cara memasaknya sederhana dan rasanya nikmat. Bahan yang diperlukan untuk memasak sayur asam yaitu 3 siung bawang putih, 1 buah bawang bombay merah besar, kemiri sebanyak 3 buah, 2 sendok makan terasi. Nah, cara pembuatan sambal terasi dapat dilihat di topik sup gambas telur, ikan goreng, dan sambal terasi yang masih dalam YouTube channel RJO Fans. 2 sendok makan asam jawa yang direndam dalam air panas sebanyak 200 ml, labu siam sebanyak 2 buah, 5 lembar kol, 1 ikat kacang panjang, dan 1 buah tomat. Setelah bahan yang diperlukan untuk membuat sayur asam tersedia, waktunya memasak. Pertama, potong setengah bawang bombay merah besar seperti dadu. Lalu pindahkan ke atas cobek. Dan dilanjutkan dengan memotong bawang putih menjadi 2 bagian. Kemudian pindahkan bawang putih yang telah dipotong ke atas cobek, disertai menambahkan kemiri ke atas cobek untuk diulek secara bersamaan. Nah teman-teman, sewaktu mengulek potongan bawang merah besar, kemiri, dan bawang putih, pastikan diulek berulang-ulang secara merata dan menghasilkan bumbu halus yang akan digunakan dalam memasak sayur asam. Setelah itu, dilanjutkan dengan memotong sedang kacang panjang secara merata, sehingga sewaktu kacang panjang direbus,
dapat matang seluruhnya secara bersamaan. Lalu pindahkan potongan kacang panjang ke atas piring kosong. Kemudian, labu siam dikupas kulitnya, disertai dengan membuang biji labu siam. Dan potong labu siam secara kotak sedang hingga selesai, lalu pindahkan ke atas piring kosong yang telah berisi potongan kacang panjang. Langkah berikutnya yaitu potong kol dengan tekstur kotak sedang secara merata sehingga sewaktu kol dimasak dapat matang secara bersamaan. Nah teman-teman, selagi memotong bahan yang diperlukan untuk membuat sayur asem, panci yang akan digunakan untuk merebus perlu diisi air sebanyak setengah panci dan dipanaskan dengan menggunakan api kecil. Sehingga sewaktu bahan yang diperlukan untuk memasak sayur asem selesai dipotong semuanya, bahan-bahan dapat langsung direbus. Kemudian tomat dipotong hingga selesai. Setelah bahan untuk memasak sayur asam telah selesai dipotong semuanya dan air rebusan dalam panci telah mendidih, tambahkan bumbu halus yang telah diulek disertai dengan sambal terasi, lalu aduk sejenak hingga bumbu tercampur dengan rata. Dilanjutkan dengan menambahkan potongan labu siam ke dalam panci dan aduk sejenak hingga merata.
mengaduk labu siam dalam panci yang telah berisi bumbu supaya bumbu-bumbu dapat meresap ke dalam labu siam. Setelah itu, aduk asam jawa yang telah direndam air sehingga asam jawa dan air dapat tercampur menjadi satu secara merata. Langkah selanjutnya yaitu sesudah merebus labu siam kurang lebih 5 menit, tutup panci diangkat untuk mengecek kematangan labu siam dengan cara mengambil satu potong labu siam yang telah direbus menggunakan sutil dan letakkan di atas telanan. Kemudian gunakan sendok untuk membelah rebusan potongan labu siam. Apabila potongan labu siam mudah dibelah dengan sendok, menandakan labu siam telah setengah matang, dan kembalikan potongan labu siam yang telah dibelah ke dalam panci yang masih direbus dengan menggunakan api kecil. Lalu tambahkan kacang panjang yang telah dipotong ke dalam panci yang berisi rebusan labu siam dan bumbu-bumbu untuk direbus secara bersamaan. Setelah itu, aduk kembali air rebusan yang telah terisi bahan-bahan untuk memasak sayur asem sehingga bumbu-bumbu dan bahan-bahan dapat meresap dan tercampur secara merata. Dan tambahkan potongan tomat ke dalam panci serta aduk sejenak secara merata. Kemudian aduk kembali sejenak asam jawa yang telah dicampur dengan air hingga merata. Selanjutnya, saring asam jawa dengan menggunakan saringan halus. Untuk digunakan hanya air dari asam jawa pada masakan sayur asem. Nah teman-teman, menyaring asam jawa dan hanya menggunakan air asam jawa saja dikarenakan rasa dari asam jawa sendiri sedikit lebih asam, dan apabila ampas dari asam jawa digunakan akan membuat masakan terasa lebih asam dan tidak nikmat untuk dikonsumsi. Selang beberapa saat, cicipi kembali kuah masakan sayur asem dengan menggunakan sendok kecil. Tambahkan 1 sendok makan kaldu jamur, setengah sendok makan gula, dan setengah sendok teh garam ke dalam masakan sayur asem. Kemudian aduk kembali secara berulang-ulang sehingga bumbu dapat tercampur dengan merata dalam masakan. Dan cicipi kembali kuah dari sayur asem untuk menghasilkan rasa yang nikmat sesuai dengan rasa yang diinginkan. Langkah terakhir dalam memasak sayur asem yaitu tambahkan potongan kol ke dalam panci untuk dimasak secara bersama bahan-bahan yang telah direbus sebelumnya. Aduk secara berulang-ulang hingga merata. Dan tutup panci kembali untuk direbus sejenak. Selagi menunggu kuah dari masakan sayur asem mendidih, siapkan mangkok kecil kosong. Selang beberapa saat, angkat tutup panci untuk mengecek kematangan masakan dan aduk berulang-ulang sejenak secara merata sehingga bahan-bahan dan bumbu-bumbu dapat lebih meresap secara merata. Kemudian untuk memplating, pindahkan sayur asem dari panci ke mangkok kecil kosong yang telah disediakan.
Dan tara, hasil masakan dari sayur asam telah selesai dan siap disajikan. Kemudian video dilanjutkan untuk menggoreng kerupuk bocah tua atau disebut kerupuk botuna dalam video ini. Kerupuk botuna. Untuk menggoreng kerupuk, pertama-tama nyalakan kompor sehingga minyak yang berada dalam panci penggorengan dapat mendidih dan siap untuk menggoreng kerupuk. Minyak goreng yang digunakan dalam panci penggorengan kurang lebih 100 ml untuk menggoreng kerupuk botuna. Kerupuk botuna adalah kerupuk cap bocah tua yang merupakan pilihan keluarga bijak yang menyukai camilan dan makan kerupuk dari bocah sampai tua, di mana kerupuk mentah yang berbentuk mawar yang diolah dengan menggunakan resep kuno. Kerupuk ini juga dikenal sebagai kerupuk bawang, di mana teman-teman pasti pernah atau sering kali Anda jumpai di warung dan tempat makan yang rasanya kriuk-kriuk nikmat di lidah. Nah teman-teman, dalam video kali ini menayangkan proses menggoreng kerupuk hingga selesai. Menurut dari label kemasan kerupuk bocah tua, menggoreng kerupuk menggunakan minyak kelapa lebih nikmat rasanya, tetapi dalam video kali ini menggunakan minyak goreng yang dapat dibeli di supermarket di kota terdekat di mana teman-teman berada. Untuk merek dari minyak goreng boleh disesuaikan dengan keinginan kalian ya. Untuk cara menggoreng kerupuk lebih detail dapat dilihat dalam video ini hingga selesai. Dan sewaktu menggoreng pastikan tetap menggunakan api kecil, menekan kerupuk dalam minyak panas hingga mengembang, dan setelah mengembang, kerupuk diangkat dan ditiriskan sehingga minyak dapat disisihkan dari kerupuk.
Selang beberapa saat menggoreng, dan tara, hasil dari gorengan kerupuk telah selesai dan siap disajikan. Sekian video masak sayur asem dan kerupuk botuna sebagai menu pilihan yang komplit kali ini. Dan untuk resep bahan pembuatan masakan ini akan diinfokan di bagian deskripsi yang masih termasuk bagian dari video ini. Sampai jumpa lagi teman-teman. Klik tombol subscribe untuk mendapatkan video lainnya dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video baru. Semoga Anda menikmati videonya dan terima kasih telah menonton.